Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimin Aulia dengan nomor standbook 1057211110120 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban pada PT Pegadaian Persero periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Baik, kita masuk pada bab 1 di mana kita akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Baik, langsung saja kita akan membahas pada latar belakang dari judul ini, yaitu PT Pegadaian Persero merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang berjalan pada bidang jasa keuangan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa gadai, proses peminjaman uang dengan penerimaan barang sebagai jaminan dari peminjamnya, yang dapat berupa perhiasan emas, sertifikat rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa keuangan, sehingga penting bagi Pegadaian Persero untuk selalu menjaga kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam hal membayar kewajiban, penting bagi perusahaan dalam menjaga kredibilitasnya. Dapat diketahui, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. PT Pegadaian Persero mencatat kenaikan nasabah sebesar 11,11% dari 19,67 juta orang pada 31 Desember 2021 menjadi 21,86 juta orang pada 30 Desember 2022. Kenaikan nasabah ini juga berpengaruh pada pendapatan yang didapatkan oleh PT Pegadaian Persero yang tentunya dapat digunakan untuk membayar kewajiban. Baik, bisa kita lihat pada tabel 1.1 pertumbuhan pendapatan usaha dan laba bersih. Berdasarkan data laporan keuangan PT Pegadaian menunjukkan jika pertumbuhan pendapatan usaha pada PT Pegadaian Persero tergolong baik ditunjukkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan secara signifikan. Baik, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Apabila perusahaan tidak mampu atau tidak sanggup membayar kewajibannya, dikarenakan tidak mempunyai dana yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban yang telah jatuh tempo, maka hal tersebut akan mengganggu kolerasi baik antara perusahaan dengan para kreditor atau juga dengan para distributor. Dalam jangka panjang, masalah ini akan berdampak pula kepada para pelanggan atau konsumen, artinya pada akhirnya perusahaan akan memperoleh krisis kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran usahanya. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan membayar kewajiban menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, analisis keuangan diperlukan untuk mengukur dan memahami sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban. Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dapat diketahui melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, di mana rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan rasio likuiditas adalah indikator terpenting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan. Sementara itu, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasikan. Dari penjelasan tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena kemampuan PT Pegadaian Persero dalam mengelola laba tergolong baik, sehingga memungkinkan PT Pegadaian Persero membayar kewajiban juga tergolong baik. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban pada PT Pegadaian Persero tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
penjelasan latar belakang tadi, maka peneliti dapat merumuskan 3 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan membayar kewajiban jangka pendek PT Pegadaian Persero jika diukur menggunakan rasio likuiditas. Yang kedua, bagaimana kemampuan membayar kewajiban jangka panjang PT Pegadaian Persero jika diukur menggunakan rasio solvabilitas. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap kemampuan membayar kewajiban. Selanjutnya itu yang poin ketiga, ada tujuan penelitian. Dari penjelasan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian yaitu yang pertama ada untuk mengetahui rasio likuiditas dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek pada PT Pegadaian Persero. Yang kedua, untuk mengetahui rasio solvabilitas dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka panjang pada PT Pegadaian Persero. Dan yang ketiga, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap kemampuan membayar kewajiban pada PT Pegadaian Persero. Selanjutnya poin keempat yaitu ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat yang peneliti jelaskan, yaitu yang pertama, manfaat terhadap mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dan untuk melengkapi temuan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian berikutnya. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding dan untuk melengkapi temuan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian berikutnya. Rasio keuangan, metode yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah menggunakan metode rasio keuangan. Menurut Halim tahun 2016 adalah rasio yang pada dasarnya disusun dengan menggunakan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. Pembahasan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio likuiditas adalah yang pertama ada rasio lancar atau current asset. Current ratio adalah satu dari rasio likuiditas yang membandingkan antara aktiva lancar perusahaan dengan utang jangka pendek. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Adapun rumus dari current asset yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aset lancar yang paling liquid menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan. Adapun rumus dari quick ratio yaitu current asset dikurang dengan inventory, kemudian dibagi dengan current liabilitas. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar. Artinya, untuk menghitung seberapa jauh kas dan setara kas dipenuhi oleh kewajiban lancar. Adapun rumus dari cash ratio yaitu kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan ini dikatakan solvable jika perusahaan mempunyai cukup aktiva untuk membayar semua utangnya. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio solvabilitas adalah yang pertama ada rasio hutang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio yang memperlihatkan kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan perusahaan secara sistematis. Dapat dirumuskan yaitu DAR sama dengan total modal dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio ini merupakan rasio yang membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan kewajiban. Adapun rumus dari debt to equity ratio yaitu total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Poin selanjutnya yaitu ada kemampuan membayar kewajiban.
Kewajiban adalah modal yang berasal dari eksternal serta bersifat bekerja sementara pada perusahaan dan wajib dibayar kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan penggolongan waktunya, kewajiban terbagi menjadi dua jenis, yaitu terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang didefinisikan sebagai kewajiban yang pemenuhannya akan dilaksanakan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Yang kedua, ada kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pemenuhan atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek atau 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Poin terakhir ada kerangka fikir, di mana kita mengambil data pada laporan keuangan PT Pegadaian Persero, kemudian peneliti menganalisis rasio keuangan menggunakan dua rasio, yaitu ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Di mana rasio likuiditas peneliti menggunakan 3 pengukuran, yaitu yang pertama current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Kemudian kedua, rasio solvabilitas peneliti menggunakan 2 pengukuran, yaitu yang pertama debt to equity ratio dan yang kedua debt to asset ratio. Jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu mempelajari data yang berupa angka-angka. Karena data yang dievaluasi dalam penelitian ini berbentuk angka-angka yang masuk akal, metodis, dan terukur, maka peneliti menggunakan metodologi kuantitatif. Jenis dan sumber data. Yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis yang diperoleh baik secara langsung maupun melalui situs web resmi dari perusahaan, berupa dokumen laporan keuangan PT Pegadaian Persero. Yang kedua ada sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan PT Pegadaian Persero dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan atau annual report PT Pegadaian Persero. Sampelnya pada penelitian ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca PT Pegadaian Persero selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Poin keempat yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan merangkum data berupa data keuangan perusahaan yang dianggap penulis berhubungan dengan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi laporan keuangan tahunan PT Pegadaian Persero periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh dari website resmi www.pegadaian.co.id. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diukur adalah kemampuan membayar kewajiban. Kemampuan membayar kewajiban adalah modal yang berasal dari eksternal yang bersifat bekerja sementara pada perusahaan dan wajib dibayar kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan variabel yang digunakan untuk mengukur variabel membayar kewajiban adalah yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Presentasi proposal saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban pada PT Pegadaian Persero tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilillah haq fastadikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.